Baiklah sobat-sobatnya, nantinya kita sebagai pelamar prioritas kedua dan juga ketiga akan dinilai menggunakan aplikasi penilaian dari Kemdikbudristek, yang mana di sini nanti akan dinilai yaitu oleh tim penilai mulai dari kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah, serta akan diverifikasi dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Dan untuk dasar dari penilaian tersebut itulah berdasarkan dari data portofolio guru yang sudah kita upload dan sudah kita lakukan ya pada SSC-ASN. Berikut ini kita akan berbagi dua informasi terbaru sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya mengenai seleksi observasi P2 dan juga P3. Yang mana teman-teman tentunya di sini masih agak gerambiang ya, nanti akan bisa terjawab. Kira-kira di sini untuk persiapan guru honorer itu bagaimana? Apakah kita nanti guru honorer P2 dan P3 itu juga harus berkumpul dalam sebuah ruang ujian? Ataukah kita berkumpul di suatu tempat untuk dinilai, dan apakah kita itu wajib menyiapkan berkas-berkas persiapan untuk nanti seleksi, verifikasi, dan kesesuaian seperti halnya ada seperti ini: perangkat pembelajaran, perangkat supervisi akademik, atau mungkin lembar identitas. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk jadwal penilaian P3K guru prioritas yang kedua dan ketiga nanti berlangsung tanggal 27 sampai 28 ya. Tentunya masing-masing daerah sudah memberikan surat edaran terkait tentang pengadaannya, yaitu dilakukan dingklat, yaitu bagi pengawas, kemudian kepala sekolah dan juga guru senior. Seperti halnya kalau misalkan di daerah kami ini adalah baru saja teman-teman pada hari ini, yaitu dimohon kehadirannya dari kepala sekolah dan juga satu guru senior untuk hadir di Korwil ya. Ini adalah untuk agenda pembuatan akun dari pengawas. Ini diminta untuk tepat waktu. Ini adalah nanti yang akan menjadi tim penilai untuk pelamar prioritas kedua dan juga prioritas yang ketiga. Nah selanjutnya kalau misalkan kita melihat salah satu contoh dari surat edaran terkait tentang seleksi verifikasi kesesuaian, ini adalah dikumpulkan dalam satu tempat. Nah di sini yang dimaksud dengan dikumpulkan dalam satu tempat untuk pelaksanaan seleksi verifikasi atau kesesuaian ini adalah diadakan yaitu dalam satu tempat teman-teman. Jadi berkumpul ya. Jadi yang berkumpul itu untuk menilai itu adalah nanti dari tim penilai, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan juga guru senior. Kalau misalkan di daerah sini ini ditetapkan yaitu untuk waktunya tentunya sama ya. Untuk waktu penilaian tanggal 27 sampai 28 November ini mulai pukul 8. Kemudian tempatnya adalah di sebuah tempat teman-teman. Tentunya ini adalah ditentukan berdasarkan dari daerah masing-masing. Nah selanjutnya yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu adalah dari data portofolio guru teman-teman. Nah yang dimaksud dengan data portofolio guru itu kira-kira seperti apa? Nah tentunya teman-teman masih ingat ya, ketika kita melakukan pendaftaran untuk pelamar prioritas kedua dan juga prioritas ketiga, di sini tentunya bagi teman-teman yang belum punya akun, kan kemarin buat akun ya. Bagi teman-teman yang sudah punya akun, ini tinggal login saja untuk melakukan pemutakhiran data. Nah selanjutnya di sini kita mengupload, yaitu mengupload atau melengkapi biodata dan juga unggah persyaratan, unggah dokumen untuk pendaftaran pelamar prioritas kedua dan juga ketiga. Selanjutnya di sini memilih formasi. Untuk formasi tentunya kita kalau P2 P3 itu formasinya itu untuk lokasi observasi itu berada di sekolah masing-masing teman-teman. Nah bagi teman-teman yang di sekolahnya itu ada pelamar P2 dan P3, saya yakin di sana pasti akan diminta untuk menjadi tim penilaian, entah itu dari guru senior atau juga dari kepala sekolah serta pengawas yang ada di lingkungan tersebut. Nah selanjutnya setelah teman-teman memilih formasi dan juga mengikuti seleksi observasi ini, untuk ikut seleksi observasi, maka berikutnya setelah kita resume pendaftaran itu kan kita mendapatkan portofolio. Nah yang dimaksud dengan portofolio itu kira-kira seperti apa? Portofolio itu adalah rekam jejak perjalanan kita, termasuk berisi data diri, kemudian juga dari berkas-berkas yang sudah kita upload teman-teman. Nah tentunya di sini kita masih ingat ketika melakukan pendaftaran kemarin ataupun juga login ulang ya, ini kita kan sudah mengupload ya untuk persyaratan-persyaratan kita untuk mendaftar di P3K guru ini. Berikutnya di sini pada bagian resume di sini berisi semua data lengkap kita, mulai dari kita itu di SD mana, kemudian ijazah kita itu apa, kemudian apakah sesuai dengan formasi yang kita lamar ataukah tidak.
Nah, terkait tentang seleksi, verifikasi atau kesesuaian nanti akan dilakukan menggunakan aplikasi SIM penilaian yang sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek. Terkait tentang tata caranya bagaimana untuk loginnya, kemudian juga contoh soalnya bagaimana, silahkan teman-teman cek di kartu video ini. Nah, berikutnya di sini untuk dua informasi penting yang saya maksud, yang teman-teman tanyakan di kolom komentar video sebelumnya. Ini adalah yang pertama, yaitu ketika penilaian P3K Guru 2022 untuk P2 dan juga P3, apakah nanti guru honorer itu ikut berkumpul di suatu tempat atau di ruang ujian untuk kita dinilai observasi, ataukah kita berhadapan langsung dengan kepala sekolah, guru senior atau juga pengawas untuk dinilai. Nah, di sini setelah saya menyimak informasi terkait tentang sosialisasinya, ini adalah tidak, teman-teman. Jadi untuk guru honorer di sini misalkan seperti ini, misalkan nanti untuk penilaiannya itu adalah dilakukan pada ini ya. Ini adalah secara nasional sama. Penilaiannya itu dilakukan dalam satu tempat. Nah, dalam satu tempat yang mana adalah misalkan di sini adalah di hari Minggu sampai Senin ya nanti untuk penilaiannya. Ini tanggal 27 sampai 28 ini mulai dari pukul sekian di ruang ini. Nah, di sini yang dimaksud dengan berkumpul ini adalah yang berkumpul itu dari tim penilainya. Jadi semua tim penilai dari guru senior, pengawas dan juga kepala sekolah itu berkumpul dalam suatu tempat untuk menilai, melakukan observasi yang nanti akan diawasi oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, melakukan observasi terhadap nanti guru honorer yang akan kita nilai gitu, teman. Nah, berikutnya di sini apakah guru honorer itu ikut berkumpul untuk dinilai? Jawabannya adalah tidak ya, tidak berkumpul. Jadi disarankan ketika di sini dilakukan penilaian, ini guru honorer diminta untuk mengajar di sekolah seperti biasanya. Jadi tidak dikumpulkan untuk dinilai atau berhadapan satu-satu gitu ya. Jadi jelas untuk yang pertama, yaitu guru honorer ini tidak perlu datang ke tempat penilaian ya. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah terkait tentang berkas. Nah, berkas persiapan kita itu apa? Apakah guru honorer itu menyiapkan berkas-berkas yang banyak, misalkan seperti ini, seperti lembar identitas, kemudian juga ada fotokopi SK, atau mungkin juga program tahunan, program semester, RPP. Nah, ini jawabannya itu adalah juga dijawab tidak, teman-teman. Jadi tidak mempersiapkan apapun untuk penilaiannya nanti. Dikarenakan untuk penilaian itu dari tim penilai itu akan menilai berdasarkan dari data portofolio guru ya, dari tim menilai yaitu dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah. Ini menilai itu dari data portofolio guru. Jadi nanti mereka itu login ke akun masing-masing, login ke akun SIM penilaian itu nanti akan bisa menemukan untuk guru honorer yang akan dinilai. Jadi nanti dari tim penilai baik itu guru senior maupun juga kepala sekolah, pengawas nanti masuk dengan username-nya. Kemudian di sini checklist saya bukan robot, kemudian nanti akan masuk dinilai menggunakan laptop ya. Dan berikutnya nanti tim penilai akan masuk di bagian ini, mereka memilih di pelamar. Kemudian di sini akan ditentukan untuk pelamar yang ada di sekolah kita. Jadi pelampiran untuk pelamar yang ditampilkan pada akun tim penilai ini nanti adalah guru honorer yang ada di sekolah kita ya. Nah, ini misalkan untuk pelamar yang pertama ini sudah dinilai, sudah diobservasi oleh kepala sekolah, namun kita sebagai guru senior ini belum mengobservasi. Maka berikutnya untuk melakukan observasi ini kita bisa milih observasi yang ini dulu ataukah yang ini dulu ya. Kemudian kita dari tim penilai itu masuk di sini, klik di bagian lakukan observasi. Nah, berikutnya nanti kita akan diarahkan menuju ke pertanyaan-pertanyaan untuk observasi ini. Dan berikutnya di sini akan muncul tombol konfirmasi ketika kita sudah pilih ya. Nah, ini teman. Jadi ini data-data guru yang akan kita observasi. Kemudian di sini apakah Anda yakin melakukan penilaian observasi pada pelamar ini? Kemudian kalau misalkan iya, ini kita klik ya. Nanti untuk tombol ini akan aktif ketika sudah masuk dalam tanggal 27 sampai 28 nanti. Adalah merupakan salah satu contoh soal yang nanti akan dijawab oleh tim penilai ya. Inilah tim penilai melakukan observasi terhadap kita dari guru honorer yang ada di sini atas nama siapa. Kemudian di sini misalkan untuk kompetensi ya. Untuk kompetensi kategorinya penilaiannya misalkan soal nomor 2 dalam melakukan pendekatan kandidat. Kandidat itu guru honorer P2 atau P3 yang ada di sekolah kita. Apakah kandidat ini selalu meminta pendapat tentang diri sendiri atau mencatat kekurangan atau meminta masukan atau mungkin juga refleksi bersama dengan serta meminta masukan.
Maka di sini dari tim observer ini adalah memilih salah satu jawabannya. Nah, maka di sini nanti berikutnya ini tinggal klik selanjutnya. Nanti untuk soal yang akan dijawab ya dari tim penilai ini soalnya totalnya ada 27 soal. Bila merupakan butir soalnya nanti totalnya 27 butir soal, dan berikutnya di sini nanti untuk contoh instrumennya terkait tentang contoh yang sudah saya sajikan satu tadi ya. Kemudian di sini jadi dari tim penilai ini melakukan penilaian baik itu dari kepala sekolah, guru senior, pengawas, dan juga dinas pendidikan serta BKPSDM ini berdasarkan dari portofolio guru, sehingga ditegaskan oleh BKPSDM bahwa tidak ada berkas yang perlu dipersiapkan, dan juga di sini tidak perlu adanya berkumpul ya dari para peserta. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.